Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita tiba pada 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 16. Perenungan kita masih tentang hari Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, di pasal 3 ini, Petrus masih menekankan tentang kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Meskipun ada banyak orang-orang yang tidak mempercayainya, orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsunya yang disebut oleh Petrus sebagai pengejek-pengejek, mereka menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah sesuatu yang tidak benar. Mereka mengatakan demikian di dalam ayatnya yang keempat. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, mengapa orang-orang ini tidak mempercayai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang pertama tentu saja karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kemungkinan karena mereka melihat sejak zaman dahulu kala hingga saat ini ada banyak orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ada banyak kejahatan, bahkan tingkat kejahatan semakin luar biasa, dan Tuhan seolah-olah tidak bertindak. Seolah-olah apa yang Tuhan janjikan berkaitan dengan kedatangannya kedua kali itu tidak ditepati oleh Tuhan. Mengapa Tuhan seolah-olah tidak menepati janjinya? Petrus menuliskan di dalam ayat 8 bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Hal ini berbicara tentang apa, saudaraku? Berbicara tentang Tuhan tidak dibatasi oleh waktunya kita, bahwa Tuhan punya waktu yang berbeda dengan kita. Dan saudara, mengapa Tuhan masih belum datang hingga saat ini? Karena di dalam ayat 9 dituliskan, Tuhan sabar, Tuhan memberikan waktu kepada manusia untuk bertobat, untuk menyesali dosa-dosanya, dan untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu sesuatu yang pasti. Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Di ayat 11 dituliskan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di ayat yang ke-14 tertulis, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Ia akan menghakimi, Dia akan memintai pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia. Sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita harus hidup saleh, kita harus hidup benar. Sekalipun dunia ini semakin jahat, sekalipun kehidupan kita susah, sekalipun dunia ini menarik kita untuk meninggalkan Tuhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetap hidup saleh, kita tetap hidup benar. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.